Halo semuanya, di sini aku bakal demokan sistem lisensi ya, sistem lisensi online yang aku buat di sini. Aplikasinya dibangun dengan Laravel ya, full Laravel. Front end-nya menggunakan Bootstrap ya, jadi biar lebih cepat gitu UI-nya. Di sini sistem lisensinya itu eh, punya banyak device ya, sorry, punya banyak jenis aplikasi gitu. Jadi nggak cuma web aja, bisa juga API, bisa juga apa namanya, aplikasi desktop, aplikasi Android sama saja ya sistemnya. Jadi lebih general, terus bisa pantau device, bisa nonaktifkan lisensi, bisa menghapus device, terus bisa ngasih report, bisa melihat apa namanya security-nya kalau ada orang yang mencoba request ke endpoint kita gitu. Oke, di sini menu awalnya kayak gini masih nol semua ya. Untuk API-nya sendiri itu sudah aku bangun, jadi SDK-nya itu dibangun pakai beberapa bahasa ya. Udah aku buat untuk C, untuk Golang sama untuk Python. Di sini aku bakal demokan untuk Python-nya aja ya, karena biar lebih singkat dan lebih jelas ya, karena Python itu kan bahasa yang mudah dipahami karena bahasanya mirip bahasa Inggris biasa ya. Oke, jadi pertama-tama di sini kalau ini dari sisi server ya, berarti dari sisi admin. Teman-teman buat dulu aplikasinya ya. List aplikasinya di sini kan masih belum ada. Kita create new apps dulu. Di sini kita kasih nama dulu ya. Kasih nama eh, misalkan apa ya? Notepad gitu. Karena untuk testingnya tadi kita udah buat UI, aplikasinya namanya Notepad gitu. Kemudian app code, ini kode aplikasi ya, yang unik gitu. Bebas teman-teman kasih nama apa aja, misalkan eh, Notepad desktop gitu. Kemudian tipe aplikasinya di sini adalah desktop, berarti aplikasi desktop ya. Ini berarti app Notepad for desktop Google with Bayside 6 gitu misalnya. Terus maksimum lisensinya kalau min satu berarti unlimited. Jadi nanti eh, aplikasi ini bisa nge-generate unlimited lisensi gitu. Kemudian maksimum device-nya juga min satu tuh. Kemudian eh, kunci hardware, jadi biar hardware ID yang sama itu nggak bisa pindah lisensi kalau lisensinya masih aktif ya. Itu nanti bisa diubah di bagian klien juga. Dan allow offline validation, berarti ini ketika aplikasinya apa namanya request ke server dan servernya offline itu diizinkan untuk menjalankan aplikasinya, gitu. Aplikasi teman-teman yang teman-teman buat. Ini di sini kita nggak mau karena kita mau full online ya, jadi harus validasi. Dan webhook, kalau teman-teman punya uh, event notification ya ke webhook tersebut ya. Kalau nggak usah, kemudian create. Oke, sukses. Nah, di sini yang perlu diperhatikan eh, adalah app secret sama encryption key. App key ini untuk uji aplikasi ya, buat apa namanya, identifikasi aplikasinya teman-teman. Jadi biar data yang dikirim ke server itu tahu kalau yang ngirim itu adalah aplikasi tersebut. Itu gantinya yang app code ini. Kemudian app secret ini adalah kunci ya, kunci dari aplikasi teman-teman ya. Kemudian encryption key adalah kunci untuk mengenkripsi data yang dikirim. Jadi nanti apa namanya, app secret dan app key ini
Keduanya itu sangat penting ya. Tidak boleh ada kesalahan. Kemudian encryption key untuk mengunci data yang dikirimkan nantinya ke server endpoint. Oke, kita udah buat. Kemudian di sini kita klik lisensi. Oh ya, sorry. Teman-teman buat plan dulu ya. Plan itu harga ya. Di sini kita buat plan dulu. Misalkan di sini kita pilih aplikasinya, Notepad ya. Kemudian misalkan namanya testing ya. Dan harganya di sini aku set ke USD ya karena eh, ini rencananya buat internasional ya. Jadi mungkin akan ditambahkan multi mata uang mungkin ya. Tapi untuk sekarang di USD karena internasional gitu. Di deskripsinya bebas. Price ini teman-teman bisa isi bebas ya kalau misalkan buat trial doang isi 0 juga nggak apa. Maksimum device ini jumlah maksimum yang boleh terkoneksi ke lisensi sorry ke plan tersebut. Misalkan kita atur misalkan 10 gitu. Jadi maksimum plan ini cuma boleh menampung 10 device per lisensi. Dan durasinya teman-teman bisa atur di sini misalkan 1 bulan sampai 3 tahun ya. Misalkan 1 bulan, kemudian active plan ya karena kita mau aktif. Oke, di sini muncul testing notepad. Oke, dan kita ke lisensi. Baru kita buat lisensinya. Kemudian emailnya misalkan di sini kita pakai email aktif aja ya buat karena nanti apa namanya di setting sini ada email setting itu ada apa namanya ada SMTP ya jadi biar kelihatan kalau aplikasinya ini beneran bisa ngirim lisensi biar lebih lagi. Oke, sini kita isi customer name misalkan isi nama aja ya. Terus company kita masuk teman-teman bisa isi kosong ya ini cuma apa namanya data aja biar variatif gitu aplikasinya notepad tadi yang udah kita buat lisensinya plannya udah kita buat tadi kemudian durasinya kita bisa atur jadi yang di plan tadi durasi yang di plan ini adalah default ya tapi teman-teman kalau misalkan ingin buat di luar defaultnya teman-teman bisa atur di sini ya di expired date-nya 1 bulan atau tadi apa ya sini 30 hari. Di sini teman-teman misalkan oh ternyata yang beli pengen 3 bulan, teman bisa atur 3 bulan atau di sini manual ya. Manual teman-teman setting eh, tanggal bulan tahunnya sama jamnya ya. Misalkan kita 1 bulan aja deh. Kemudian kita create. Oke. Nah ini aplikasinya ngirim eh, generate lisensi sama ngirim email ya. Oke, sukses. Ke Gmail ya. Oke, masuk. User itu dapat lisensi clean. Oke. Nah, sekarang kalau dari sisi programming, dari sisi developer berarti ya. Sini tadi ada teman-teman itu ada ada SDK-nya tinggal install aja. Kalau Python berarti pakai PIP. Kemudian untuk dokumentasinya sangat lengkap ya. Jadi nanti ada dokumentasi. Kalau agak bingung, teman-teman tinggal import aja Titan Digital Soft SDK. Nanti di sini ada penjelasan apa namanya? Penjelasan eh, aplikasinya. Jadi yang perlu diimport adalah lisensi klien sama lisensi config ya. Kemudian
errornya, exceptionnya. Sini ada beberapa event kayak lisensi error, lisensi expire, blocked, kemudian device limit, kemudian network error. Ini total bisa gunakan untuk memberikan pesan ke user ya biar lebih informatif gitu. Tapi yang penting adalah lisensi klien sama lisensi config. Oke, yang pertama di sini teman-teman definisikan dulu endpointnya ya, endpoint untuk eh, lisensi server gitu. Di sini adalah eh, nama domain. Di sini saya menggunakan titandigitalsoft.local port 8000, berarti di sini kita tulis ini HTTP ya, karena di sini adalah lokal. Jadi HTTP titandigitalsoft.local 8000 apk tadi yang bisa kita buat di application tadi kita view, kita klik ke app secret, stop, oke. Kemudian kita buat kalau di Python karena ini GUI ya, teman-teman perlu menggunakan thread ya agar GUI-nya tidak non-responding ketika validasi. Di sini kita buat kelas namanya license validator, yaitu em, definisi dari klien ya. Klien ini lisensi klien. Di sini adalah validate license. Jadi untuk validasi lisensi. Jadi klien ini hanya untuk validasi lisensi, kemudian ambil hasilnya. Result is success. Apakah sukses atau berhasil? Kemudian um, kirim kirim apa namanya hasilnya emit ya validation complete emit to message. Kemudian kalau enggak kembalikan false atau error juga false. Udah gitu ya. Kemudian lisensi dialog ini untuk uh, di user pertama kali muncul dialog itu untuk input lisensi key yang lisensi key yang ini ya. Jadi teman-teman buat custom dialog itu biar lebih enak. Atau kalau memang aplikasinya dijual sudah di dalam lisensinya, sorry, di dalam aplikasinya sudah terembed variable lisensi key, teman-teman tinggal tambahkan di sini lisensi key gitu. Oke, jadi kemudian masukkan ininya. Tapi kalau seperti itu berarti eh, aplikasi tersebut hanya untuk lisensi key tersebut. Tidak ini ya, tidak dinamis. Kemudian di sini buat dialog sederhana, di sini sebenarnya tidak perlu APPK, app secret sama encryption key ya. Karena apa? Karena kalau dalam produksi production itu kan kita nggak perlu menampilkan APPK, app secret sama sorry encryption key ke user ke klien. Ini cukup tampilkan lisensi key saja sebenarnya sudah cukup. Tapi ini karena demo biar teman-teman bisa lihat itu apa saja yang diinputkan. Kemudian sini saya buat real lisensi. Sini kemudian baru masuk ke main window-nya. Di main window-nya sebenarnya cukup inisiasi lisensi aja ya. Ini lisensi. Jadi tadi kita pertama adalah eh, buat config-nya dulu lisensi config, yaitu tadi server URL, lisensi key, app key, sama app secret, encryption key ya. Kemudian use encryption true, jadi kita akan mengenkripsi data yang dikirimkan ke server. Kemudian verify SSL, ini kalau apa namanya endpointnya teman-teman tidak menggunakan TTPS ya. Biasanya kalau lokal atau lagi dev itu kan menggunakan HTTP. Jadi nah ini bisa di false. Tapi kalau memang teman-teman hosting atau deploy webnya itu di HTTP aja, tidak HTTPS tanpa SSL, ataupun biasa atur profile juga tidak usah. Oke, di sini setelah kita definisikan lisensi config, kita submit ke lisensi klien. Itu lisensi server URL, kemudian lisensi key, WPK, application date, sama config. Dan kita registrasi exit handlernya. Eh,
kalau udah selesai validasi itu ngapain gitu. Dan di sini saya tambahkan sedikit gitu, validasi lisensi tadi setelah setelah kita submit lisensi kliennya, kita validasi dong. Kalau sukses munculkan dialog nih, munculkan dialog biar tahu usernya detailnya. Kalau berhasil, kalau gagal muncul kayak gitu. Oke, setelah itu sisanya tambahan aja ya. Di sini misalkan saya tambahkan fungsi untuk periodic validation, yaitu setiap 5 menit ya dia akan melakukan eh, validasi pesan. Jadi ketika 5 menit kemudian validasinya nggak valid, maka aplikasi akan keluar. Mungkin itu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya seperti validasi di awal, cuma validasinya diulang gitu di background kayak key time. Oke, sisanya mas ini kan implementasinya di sebelum inisiasi UI aja. Oke, kita run aja. Nah, lisensi A kita masukkan ini. Ini masih 0 atau 10 ya. Karena tadi kita mulainya kan ada 10 tadi, maksimum maksimum 10 device di lisensi. Oke, kita paste, kita oke. Oke, lisensi valid, customer-nya valid, komponen yang kita solve, plan-nya testing, app notepad, expired-nya 1 bulan lagi ya, 25, 10, 6 ya. Oke, kita oke, baru muncul aplikasinya, aplikasi aslinya, aplikasi notepad. Oh ya, sorry. Di sini ketika user online di sini, maka ada endpoint untuk online ya, active device, online device. Di bagian device akan muncul device saya. Di sini ada hardware ID, MAC address, kemudian prosesor, Windows-nya, dan di sini akan ada detailnya, associated lisensi. Misalkan kalau usernya itu eh, beli aplikasi di kita tapi banyak gitu, maksudnya berbeda-beda, misalkan aplikasi Notepad, aplikasi downloader atau aplikasi apa gitu. Nah, di sini nanti akan muncul listnya, list lisensi apa saja gitu. Di sini ada menu deactivate, reassign, dan remove sama view lisensi. Kemudian global ini jika di sini ada banyak lisensi itu yang terkoneksi dengan device ini, yang berarti kita bisa matikan semua lisensinya atau ubah lisensinya atau reassign atau delete device. Itu yang di lognya. Validate, lisensi validation successful September, kemudian IP-nya IP klien ya, ini IP klien yang meminta validasi ke user, sorry, ke server. Kemudian bisa ke activity reports, ada lisensi report untuk menunjukkan reportnya. Di sini ada baseline dan UK-nya, dan request report. Di sini ada device-nya, statistiknya begini, dan activity log. Di sini ada lognya. Ini semua log tercatat di sini. Bisa sorting by device, kemudian by lisensi, analitik gitu. Bisa ada analitiknya. Kemudian API endpoint, di sini ada endpointnya. Kemudian di security, di sini yang request di boundary-nya. Karena ini pakai apa namanya, lokal ya, di sini XX ya. Jadi saya buat XX biar nggak error ya. Tapi nanti kalau eh, IP tidak lokal, kan country terdapat sesuai kode negara ya. Dan bangun bisa blokir IP-nya kalau IP tersebut eh, curigaan atau blokir user agennya. Misalkan datanya yang dikirim benar, tapi user agennya salah. Kan user agen milik kita gitu. Teman-teman bisa blokir gitu. Jadi sekalipun lisensi key-nya benar, semuanya benar, tetap diblokir. Dan API di report di sini.
Poin yang hit ini traffic report, sini ada apa namanya, jumlah requestnya dalam satu hari ya. Bisa sorting today, week, month, year, dan export ke CSV. Dan security, ini kalau menemukan pemblokiran tadi ya, mungkin misalkan akan muncul export format ini untuk nunjukin performanya kita pakai apa namanya lokal tadi agak lama ya, sebenarnya harusnya lokal cepat ya, tapi biasanya kalau kita buka web server beneran itu posting ini akan bagus. Ini kan tergantung kualitas server, nanti di sini direspon. Setting di sini banyak ya sebenarnya, maintenance, general, backup ini itu bisa download ya, download full DB-nya atau datanya saja, atau select uh, by data tertentu. Ya, report summary, misalkan lisensi summary, device, biasanya mau pendapatnya. Kemudian restore backup, kalau pakai dan scheduler. Scheduler ini teman-teman harus set up di cron job ya, biar bisa. Kemudian di aplikasi tadi sebenarnya masih ada statistik ya. Di sini di bagian statistik. Ini untuk nunjukin statistik efisiensinya ya dari aplikasi tersebut, active, expired, broken, kemudian status distribusinya. Dan di dashboard akan berubah ya. Di sini aplikasinya apa aja, lisensinya apa, device-nya, OS-nya apa, versi Windows berapa, device yang online berapa, kemudian revisi terbaru, status lisensi, ya kan itu. Ketika kita close ya, maka kita refresh online-nya jadi nol. Ketika kita jalankan ulang itu, kita masukkan lisensi key-nya tadi. Oke, oke, kita refresh. Ini masih belum real time ya, jadi harus di refresh. Nanti mungkin akan diperbarui biar real time, mungkin satu. Jadi sangat-sangat apa namanya, real time, sorry, sangat apa namanya detail sekali ya. Ini tuh sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.